Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyebutkan serta menjelaskan kriteria SIGOT, serta saya akan memberikan contohnya. Jadi ini kriteria SIGOT yang pertama adalah adanya suka sama suka. Atau misalkan dalam artian lain ridho sama ridho gitu. Jadi kayak penjual tuh rela ngejual dagangannya dan pembeli pun rela untuk membeli dagangan si penjual karena dia emang membutuhkan atau mungkin suka gitu sama barang itu. Nah, yang kedua, barangnya itu harus halal, suci, bermanfaat, dan juga jelas terkait ukurannya, takarannya, bentuknya, dan juga sifatnya. Kalau misalkan nih ternyata ukurannya itu udah jelas, habis itu bentuknya tuh juga udah jelas, ternyata barangnya nggak halal gitu. Contohnya, kita beli barang nih jelas, tapi ternyata barangnya tuh khamer, yang emang di Al-Quran itu udah disebutkan kalau misalkan khamer itu lebih banyak mudarat dibanding manfaat. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi kayak kriteria sigotnya tuh gagal gitu. Karena barangnya tuh nggak halal. Habis itu kalau misalkan nih ternyata barangnya bagus, gamis. Gamis kan muslimah banget gitu kan. Emang dianjurin gitu buat cewek-cewek buat pakai gamis biar muslimah banget. Ternyata yang jual nih nggak jelas gitu ngasih kriterianya. Kayak ukurannya adanya apa, warna yang disediakannya juga adanya apa, bahannya juga dari apa, itu tuh nggak jelas sehingga tidak bisa masuk ke dalam kategori atau kriteria SIGOT gitu karena dia tidak menjelaskan terkait apa yang dia jual gitu. Nah, habis itu kriteria yang ketiga adalah kalimat yang digunakan harus jelas dalam transaksi untuk menghindari kesalahpahaman. Coba kita masih ambil contoh yang gamis tadi. Kalau misalkan nih ternyata si penjual gamisnya itu udah jelas gitu, kayak warna yang disediainnya warna apa, habis itu transaksi pembayarannya bisa COD, bisa transfer, kayak pokoknya semuanya dijelas. Tapi ternyata pembelinya ini mungkin harusnya dia mikirnya dia itu udah transfer, tapi ternyata dia menggunakan sistem COD. Nah, pas barangnya udah datang dia nggak terima kalau misalkan transaksi pembayarannya itu tuh COD. Padahal dia tuh ngerasanya udah milih yang transfer gitu. Cuma karena udah terlanjur sistem COD, udah mana ternyata barang yang sampai itu dia nggak suka warnanya. Misalkan nih dari awal dia udah pesen warna biru. Ternyata biru yang dia udah pilih tuh nggak suka. Jadi tuh makanya di sini si pembeli itu harus jelas menyebutkan apa yang ia beli. Saya mau beli gamis dengan sistem transfer dan warna biru muda misalkan. Nah, itu tuh harus jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Karena kalau misalkan dia tidak menjelaskan secara detail apa yang si pembeli mau beli ini bisa merugikan pihak penjual. Sedangkan tujuan utama dari akad jual beli atau akad-akad lainnya adalah untuk kemaslahatan bersama. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.